Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Nurbaiti dari program studi S1 Kebidanan. Di sini saya akan membuat sebuah video yang mana video tersebut merupakan tugas dari mata kuliah asuhan kebidanan dengan materi Critical Thinking and Critical Reasoning. Dosen pembimbing yaitu Ibu Yusmahareni SST MKes. Di sini langsung saja saya jelaskan tentang critical thinking. Apa itu critical thinking? Critical thinking disebut juga dengan berpikir kritis. Definisi dari berpikir kritis yaitu kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir relatif dan independen. Definisi critical thinking menurut para ahli. Yang pertama dari Janicek 2006, berpikir kritis adalah cara berpikir yang reflektif, beralasan, yang difokuskan pada keputusan apa yang dilakukan atau diyakini. Kemudian menurut Abraham, berpikir kritis adalah proses untuk mengaplikasikan, menghubungkan, menciptakan, atau mengevaluasi informasi yang dikumpulkan secara aktif dan transfer. Sedangkan menurut American Philosophical Association tahun 1990, berpikir kritis merupakan proses yang penuh makna untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam membuat suatu keputusan. Proses tersebut memberikan berbagai alasan sebagai pertimbangan dalam menentukan bukti, konteks, konseptualisasi, metode, dan kriteria yang sesuai. Critical thinking didasarkan pada intelektual universal, terdiri dari 10. Yang pertama, kejelasan, kedua, keakuratan, ketiga, ketetapan, keempat, konsistensi, kelima, relevansi, keenam, bermakna, ketujuh, alasan yang logis, kedelapan, kedalaman, yang kesembilan, keluasan, dan yang kesepuluh, keadilan. Yang pertama, tentang kejelasan. Mampu mengkolaborasi masalah, mampu dengan cepat menemukan jalan keluarnya, mampu memberikan ilustrasi, dan mampu memberikan contoh. Dan yang kedua, keakuratan. Apakah hal tersebut benar? Bagaimana dapat melakukan atau cek bahwa itu akurat? Bagaimana menentukan itu benar? Dan yang ketiga, ketetapan. Mampu memberikan informasi lebih detail, mampu memberikan informasi lebih spesifik. Yang keempat, relevansi. Bagaimana menghubungkan ide dengan pertanyaan yang timbul, bagaimana menghubungkan dengan isu, bagaimana relasinya satu ide dengan ide lainnya. Dan yang kelima, kedalaman. Bagaimana menghitung berapa jumlah problem yang muncul dalam pertanyaan. Bagaimana menguraikan faktor-faktor yang bermakna. Dan yang keenam, keluasan. Bagaimana pandangan terhadap hasil pengamatan dari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah. Dan yang ketujuh, alasan yang logis. Berpikir logis membuat pengertian, menemukan fakta atau bukti ataupun petunjuk. Yang kedelapan, bermakna. Informasi apa yang dibutuhkan lebih signifikan dalam isu tersebut. Bagaimana menentukan faktor yang penting dalam suatu konteks. Pertanyaan yang mana yang lebih signifikan dan mana yang lebih penting dan signifikan dalam ide atau konsep. Yang kesembilan itu keadilan. Ketika mahasiswa berpikir terhadap problem dan berpikir membenarkan suatu problem, harus wajar dalam konteks memberikan alasan dengan menggunakan standar intelektual. Dan yang ke-10 yaitu belajar aktif. Proses observasi pengalaman, mampu merefleksikan, mampu pemahaman, dan mampu mengkomunikasikan ini menurut Silberman tahun 1996. Selanjutnya, bagaimana mengajarkan critical thinking? Manusia tidak dilahirkan dengan kemampuan berpikir kritis atau dapat dimiliki dengan sendirinya. Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan belajar yang harus dilatih. Critical thinking dapat diajarkan dalam kurikulum fakultas dengan memasukkan dalam materi belajar aktif berupa diskusi-diskusi kelompok kecil yang difasilitasi oleh seorang fasilitator. Keterampilan penunjang. Keterampilan penunjang ini merupakan keterampilan untuk menyatakan pikirannya, mengetahui bagaimana orang lain menuliskan pikirannya, serta bagaimana menyampaikan pikirannya secara tertulis. Selanjutnya, tadi pertama ada critical thinking, dan yang kedua ada critical reasoning.
Apa itu critical reasoning? Merupakan proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melewati langkah-langkah berpikir kritis, yaitu menilai data atau bukti atau informasi yang diperoleh, menginterpretasi, dan menganalisis data atau bukti tersebut untuk kemudian menarik kesimpulan yang berbasis pada data atau bukti yang ada. Critical reasoning, merupakan komponen penting dalam kompetensi dokter. Proses berpikir dan pengambilan keputusan yang digunakan dalam praktek klinis. Dan critical reasoning terdiri dari pengumpulan data dan perorganisasian data dan interpretasi data, pembuatan hipotesis, pengujian hipotesis, dan evaluasi kritis terhadap diagnosis alternatif dan strategi terapi. Kemudian kita akan bahas apa sih hubungan critical thinking dan critical reasoning tadi. Reasoning merupakan kegiatan berpikir untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Critical reasoning merupakan suatu proses berpikir untuk membuat suatu keputusan sebagai integral dari praktek klinik atau proses rasionalisasi dan setiap tindakan klinis. Critical thinking dan kritik karya seni sama-sama melibatkan proses berpikir atau thinking. Critical reasoning melibatkan self-regulating dari interpretasi, analisa, dan evaluasi informasi klinis, membuat argumen untuk hipotesa, menarik kesimpulan dari informasi, dan menjelaskan alasan di balik diagnosis yang dipilih. Komponen klinik critical reasoning termasuk komponen critical thinking. Jadi, critical reasoning adalah bentuk critical thinking dalam konteks klinis. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.